Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi, keragaman, dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, di antaranya mengenai diorama, si mini yang memiliki nilai seni tinggi, dan kacamata dari limbah kayu. Ada juga kreasi ekoprint dengan sentuhan Prada, serta upaya mendorong lebih banyak UMKM untuk go digital. Bersama saya, Andi Ihwan. Dan saya, Silka Suarizona. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Pemirsa dan Silka, pernah lihat bangunan-bangunan yang dibuat dalam bentuk versi mini atau yang biasa kita sebut dengan miniatur? Karena pengen deh rasanya punya miniatur gedung-gedung bersejarah yang ada di Indonesia, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Kira-kira Silka tahu nggak cara membuatnya? Kalau cara membuatnya Silka kurang tahu ya, tapi ini ada salah satu kreator yang bisa membuat miniatur 3 dimensi atau yang biasa kita sebut dengan seni diorama. Namanya Wahyudi, sudah menekuni bertahun-tahun dan karyanya bagus-bagus banget dan mirip banget sama aslinya loh. Jadi penasaran nih Silka? Langsung aja ya, kita simak, ini dia liputan selengkapnya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama hampir 2 tahun berdampak cukup menyulitkan bagi banyak orang. Tak sedikit pula yang terpuruk dan bahkan kehilangan pekerjaan. Namun berbeda dengan Wahyudi yang justru sejak pandemi mulai fokus menekuni kerajinan diorama. Ia belajar membuat diorama secara otodidak. Minatnya pada seni diorama berawal dari ketertarikannya dengan karya diorama yang kerap dibuat oleh mitra perusahaan tempat Wahyudi bekerja. Saya sebenarnya sales otomotif gitu. Jadi saat saya canvassing, sebar brosur gitu, saya ngelihat ada ruko, dia seperti reklame. Dia lagi potong-potong bahan yang dikenal sekarang namanya PVC board ternyata. Saya lihat kayak gampang banget gitu dipotongnya. Nah, saya liatin, saya perhatiin gitu. Kayaknya bisa nih untuk dibuat sesuatu gitu. Saya minta tuh untuk bekasnya, ada sisa-sisa potongannya, boleh nggak saya minta? Akhirnya boleh, saya bawa pulang. Awalnya tuh saya buat untuk Barbie, miniatur lemari, tempat tidur gitu untuk anak putri saya tuh gitu. Nah, terus kesininya lama-lama kayaknya enak nih, saya jadi tertarik. Kan background saya memang seni ya tadinya, lukis, warnai atau segala macam. Jadi saya buat mulai dari miniatur apa aja, kayak payung, kayak apa segala macam. Lalu saya buat sebuah ruangan. Nah, anak saya minta untuk kamar mandi, saya buatin tuh. Nah, dari situ mulai tertarik untuk diorama. Dan saya juga baru tahu itu namanya diorama, sebelumnya nggak tahu namanya diorama. Ketertarikan Wahyudi terhadap diorama ternyata bukan sekedar coba-coba. Terbukti diorama karyanya sudah dilirik dan juga diminati oleh banyak orang. Bahkan kini Wahyudi mulai mendapat banyak pesanan diorama dengan kisaran harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp1.500.000. Bentuk dioramanya pun beragam. Mulai dari ornamen-ornamen kecil seperti tumpukan semen, tumpukan kardus dan juga motor, hingga bentuk bangunan besar seperti kandang gajah dan gedung-gedung di lokasi wisata Kota Tua Jakarta. Jadi saya bikin semenarik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin gitu, supaya bisa ada nilai jual. Nah, di situ saya mulai dari posting-posting hasil karya saya. Akhirnya ada tuh untuk pengerjaan palet skala 87, dia kecil. Palet kayak semen, beras. Nah, itu ada pemesanan. Bisa nggak dibikin ukuran segini? Untuk skala 87. 87 itu seperti apa? Figurnya, figur actionnya itu seukuran apa?
dikasih tahu ukurannya segini. Oh ya, saya coba. Jadi saya bukan tahu skala, tapi saya memadankan, mencocokkan. Kalau orangnya tingginya segini, figurnya harusnya ini seukuran apa, gitu. Nah dari situ. Sebelum fokus membuat seni diorama, Wahyudi lebih dulu menekuni seni lukis. Diorama kemudian menjadi wujud lukisannya dalam bentuk 3 dimensi. Maka tak heran, berbagai bentuk diorama yang ia kerjakan dibuat dengan keterampilan tangannya sendiri. Bahkan Wahyudi tak perlu lebih dulu membuat pola atau sketsa untuk seni dioramanya. Diorama berbahan dasar PVC foam board yang kemudian dibentuk dan diberi warna dengan cat akrilik ini otentik hasil imajinasi Wahyudi. Nah itu kebanyakan saya terima konsep-konsep orang. Jadi saya nggak monoton saya jual misal parkiran mobil, nggak. Punya mau seperti apa? Saya terima, saya tampung, saya buat. Nah gitu. Jadi saya lebih fokus ke request sebenarnya. Nah kalaupun ada saya buat terus saya jual, itu memang jadi lebih lama sebenarnya dibanding request gitu. Meski membuat diorama menjadi hal yang menyenangkan bagi Wahyudi, namun ketika sudah menjadikannya sebagai peluang bisnis, maka Wahyudi juga harus mulai pintar melihat pasar. Kendalanya saat ini adalah bersaing dengan produk serupa yang terbuat dari 3D printing. Tapi tantangan itu tidak menyurutkan semangat Wahyudi. Ia justru semakin meningkatkan kemampuannya agar bisa bersaing dengan jenis diorama yang dibuat dengan mesin canggih. Kalau targetnya, saya sih maunya bisa produksi banyak gitu ya, massal ya maksudnya. Cuman karena saya terbatas ya sebenarnya sendiri gitu, juga saya mikir di situ. Lawannya saya ini sekarang mesin 3D print. Jadi mereka kan sekali nyeting di komputer bisa cetak berapa banyak gitu kan. Sedang saya manual gitu. Jadi paling lawannya itu. Wahyudi membuktikan bahwa kreativitas memang tanpa batas. Diorama yang ia buat adalah bentuk keindahan yang berhasil diwujudkan dengan sedikit keterbatasan dan banyak ketekunan. Inspirasi membuat seni diorama biasanya diangkat dari bangunan-bangunan atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada tema militer, ada tema jalan raya, perkantoran, hingga tema pedesaan seperti yang dibuat oleh kreator tadi. Nah, berikut kami hadirkan tema-tema seni diorama yang cukup populer.